sayap sebelah racun, sayap sebelah penawar, dicelupkan, ditenggelamkan. Cuma masih berani minum tidak tu? Sebenarnya masih boleh, tapi kadang kalau kita tak ini, mungkin lebih selamat, kita ganti. Jangan sampai minum kopi, kita tinggal setengah jam, masuk semut banyak. Sayanglah kopi ni kopi mahal ni, kopi Gayo Aceh ni. Ambil penapis tapis, buang semut, minum lagi. Katanya cepat pikun, Pak. Kalau biasa minum air sudah bercampur semut, cepat pikun. Hati-hati, buang. Allahu Akbar. Sudah berapa? 5. Ikuti perilaku harian Nabi. Termasuklah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cakap dia lembut-lembut. Nabi tak kasar, Pak. Kemudian Nabi kalau bercakap senyum. Dan Nabi kalau ada yang lucu, yang Nabi senang, Nabi tidak ada tertawa terbahak-bahak, tak ada. Senyum. Nabi kalau ada orang minta tak pernah mengatakan tidak. Kalau ada orang minta, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Pak Ketua, ada proposal malam ni kita akan bagi ke staf ahli dan kita akan pesan jangan katakan tidak sebab itu akhlak Rasulullah. Betul tak? Kita todong Pak staf ahli. Ada proposal pembangunan tadi sudah ada gambar masjid katanya. Berapa miliar mau dibangun? Sudah dihitung di RAB-nya belum? Berapa? Berapa ratus juta? Berapa? 3M. Pak staf ahli, saya dibisikkan oleh pengurus, tak banyak, 3M saja. Dan Rasulullah adalah orang yang tak pernah mengatakan tidak ketika diminta. Kalaulah betul Pak staf ahli mencontoh Rasulullah, umat Rasulullah, sayang dengan Rasulullah, tolong jangan katakan tidak. Memang tidak dikatakan tidak, tapi bila diam saja, apa artinya? Kalau diamnya anak gadis, tanda setuju. Diamnya Pak staf ahli, tanda apa? Ustaz, saya konsultasi dulu dengan Pak Wali. Semoga Allah mudahkan nanti 3M itu dapat, insyaAllah. Kita ni miskin, tapi kan Allah kan kaya. Dan tuan-tuan, bapak ibu yang nyimpan-nyimpan tu, emas, cincin tu jangan simpan-simpan. Besok disetrika, di kening, di punggung. Karena sudah sampai ke situ, bagus ni. Ini tu ibu-ibu ni dengar baik-baik. Dari tadi bapak-bapak aja yang dapat jatah. Ni dengar ibu-ibu semua. Dengar baik-baik semua. Siapa nama isteri Rasulullah SAW yang pertama? Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Ibu tahu beliau satu orang pengusaha kaya raya. Saya dengar dulu waktu pernah ada kegiatan di Johor, di Malaysia, ada satu orang ulama ceramah, kekayaan Siti Khadijah itu 60 miliar asetnya, Pak. Kaya memang. Ibu-ibu ada yang sampai miliaran aset? Nikah dulu macam mana? Sudah banyak aset belum dengan suami? Dari nol kami, Ustaz. Kami mulai dari tak ada apa-apa, Ustaz. Sekarang Alhamdulillah. Okey. Walaupun kaya, tapi meninggal dalam keadaan baju bertambal-tambal. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Satu kali Nabi SAW pulang dari dakwah dalam keadaan letih, badan berdebu. Kemudian Nabi masuk rumah, baring di pangkuan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi tertidur kerana terlalu letih. Jatuh air mata isteri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha, jatuh ke kening Nabi. Nabi terbangun, dia tengok ke atas, istrinya sedang menangis. Nabi SAW tanya, wahai isteriku, apa sebab menangis? Apakah kamu menyesal menikah dengan aku? Dulu kamu wanita kaya raya, sekarang harta kamu sudah habis. Dulu kamu wanita yang mulia, sekarang kamu dihina-hina orang. Apakah kamu menangis karena itu? Siti Khadijah radhiyallahu anha jawab, tidak wahai suamiku. Saya menangis bukan saya sedih harta saya habis, tidak. Saya menangis karena saya sudah tak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan dalam perjuangan agama ini. Kalaulah satu hari nanti saya meninggal dunia dan pasukan-pasukan, rombongan-rombongan yang dikirim diperlukan kayu titian untuk menyeberang sungai, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku untuk menjadi jembatan titian untuk orang-orang yang memperjuangkan agama. Sambil menangis. Habis semuanya. Siapa malam ini ibu-ibu bersedia buka cincin gelang, bawa ke depan, infak untuk pembangunan masjid?
Adik yang ketawa gitu deh. Nabi ketawanya tak terbahak-bahak. Nanti ibu tu tak jadi buka cincin. Adik jangan kuat-kuat ketawanya. Coba angkat tangan bu. Siapa yang mulai duluan? Perlu diulang sekali lagi kisah Siti Khadijah. Mungkin tak faham lagi tu Pak Haji. Saya ulang kisah itu sekali lagi. Ibu-ibu sudah faham belum? Tak ada jawaban. Sudah faham dengan kisah tadi belum? Tanda faham dia beramal dengan apa yang ia tahu. Siapa bersedia? Saya ustaz dengan baca inna lillahi wa inna ilaihi. Ada gitu. Buka cincin. Oh, tak ada. Tak ada bukan tak mau Pak Ustaz Ahli. Ini tak ada karena menjaga keikhlasan. Mungkin besok pagi sudah diamplopkan, sudah dimasukkan dalam apa namanya yang kecil itu? Kan ada apa namanya? Dompet kecil tu kan Bu, beserta dengan ada surat yang tu kan. Suratnya jangan dibagi ke pengurus, isinya tu saja. Siapa besok yang siap terima? Bendahara mana? Pak Haji bendahara. Pak Haji besok siap-siap insya-Allah. Kalau tak ada berarti terpaksa lah yang Pak Haji simpan dikeluarkan dulu punya Pak bendahara. Allahu akbar walillahil hamd. Yang keenam. Tinggal 2 poin lagi. Yang keenam apa tadi? Siapa yang catat? Apa yang keenam? Apa kemuliaan Nabi yang keenam? Nabi SAW punya kemuliaan yang keenam adalah fikir risau dengan keadaan umat. Ini tak ada pada kita. Kalau hadir Pak Wali mana ni, saya tanya Pak Wali ni. Pak Wali apa yang Pak Wali risau? Islamic Center Ustaz. Mungkin gitu. Habis kami kena bully Ustaz kata kan. Apa hari ini yang kita risau? Petani risau dengan pertanian, pedagang risau dengan dagangan. Pejabat-pejabat eselon 3 sekarang risau apa? Macam mana ni saya nak ikut asesmen ni, lulus tak untuk eselon 2? Dosen risaunya apa? Kapan saya naik pangkat supaya bisa jadi guru besar? Bapak Ibu sekalian, ada tidak di antara kita yang hadir malam ini, risau kita adalah bagaimana seluruh warga Dumai ini semuanya taat pada Allah. Bagaimana yang di luar-luar sana yang di simpang-simpang yang tak sembahyang tu supaya masuk masjid. Yang masih perempuan-perempuan muslimah yang bertelanjang tu supaya tutup aurat dengan sempurna. Laki-laki yang masih solat di rumah supaya datang ke masjid berjemaah. Ada tak risau kita seperti itu? Belum. Kalau belum, berarti kita belum lagi dapat risau Nabi. Apa risau komisioner? Waktu sudah habis Desember nih. Yang terkumpul baru sekian. Yang mau dibagikan, risau komisioner Basnas. Allahu Akbar. Risau orang bujang apa? Mana lah nak pergi ta'aruf? Anak gadis siapa lah nak dilamar? Ada yang bujang sini tak? Mana yang bujang? Abang sudah belum? Belum 2 ni. Mana yang bujang ni? Mana yang bujang? Mana yang bujang? Adik belum? Belum. Sudah ada niat mau nikah belum? Macam mana niat pun tak? Bukan disuruh nikah malam ini. Niat mau nikah. Jangan sampai tak ada. Ada niat. Nikah tu sunnah Nabi. Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Ada niat mau nikah tak? Itu dulu. Ibu-ibu, kalau ingin selamat, carilah menantu ahli masjid. Saya nak langsung promosikan ya. Tenang. Kalau ingin selamat, bukan menantu ASN yang punya mobil Fortuner, yang punya apa namanya? Yang punya NIP, bukan. Carilah menantu ahli masjid. Adik ahli masjid ke ahli kedai? Adik ahli game online? Adik ahli apa? Kalau ahli masjid, adik jangan risau. Nanti dapat wanita solehah juga insya-Allah. Risau orang bujang, risau jodoh. Risau orang yang sudah menikah 2 tahun, 5 tahun tak dapat anak, risaunya apa? Macam mana dapat keturunan? Mana lagi herbal yang paling mantap untuk kesuburan? Berobat sana, berobat sini, itu risau siapa? Itu risau orang yang sudah nikah tapi tak dapat anak. Ada lagi risau tiap-tiap tahun lahir anak. Risau banyak betul ni, berjajar-jajar ni, macam mana ni? Lain lagi risaunya. Setiap kita ni punya kerisauan, tapi tidak seperti risaunya Nabi SAW. Risau Nabi apa? Macam mana lah umat aku ni semua bisa masuk surga. Satu kali Nabi datang jenguk Abu Talib. Siapa Abu Talib?
paman Nabi, adik-beradik dengan ayah Nabi. Mulai umur 8 tahun Rasulullah sudah dengan pamannya ni sampai dia menikah, umur sampai menikah, bahkan sampai dilantik jadi Nabi, masih di backup, masih dibantu oleh Abu Talib, paman Nabi. Padahal beliau tidak Islam. Ketika sudah sakit parah menjelang meninggal dunia, Nabi datang. Wahai paman, paman ucaplah la ilaha illallah. Saya akan jadi saksi untuk paman nanti di akhirat. Kemudian Abu Talib tengok ke sebelah, di situ ada tokoh-tokoh Quraisy yang lain, yang dari kelompok-kelompok kafir Quraisy. Dia tengok, wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita hanya kerana kamu malu dengan Muhammad? Habis itu dia tengok lagi wajah Rasulullah, wahai paman, ucaplah la ilaha illallah. Saya akan jadi saksi untuk paman nanti di akhirat. Akhirnya meninggalnya tetap tidak dalam keadaan Islam. Terbayang tidak sedihnya Nabi macam mana? Paman kandung tu Pak, yang dari remaja, dari muda, beliau dirawat oleh paman. Ketika mulai dilantik jadi Rasul, pamannya inilah yang backup. Jangan ganggu kemenakan aku, jangan kena ganggu kemenakan aku. Beliau yang membackup dakwah Islam, dakwah Rasulullah SAW. Abu Talib ini meninggal dalam keadaan tidak Islam. Sedih sesedih-sedihnya hati Nabi SAW. Sampai turun wahyu. Itu yang asbabun nuzul itu kan Ustaz. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad SAW, kamu tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Nabi sedih, paman Nabi meninggal. Mayat Yahudi, jenazah Yahudi lewat, Nabi menangis. Kata sahabat, wahai Rasulullah, itu bukan orang Islam, itu orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi, dia tetap juga umatku, dan dia akan selama-lamanya dalam neraka kalau dia mati tanpa Islam, tanpa la ilaha illallah. Itulah kesedihan Nabi. Hari ini kita ada tidak tengok masjid satu saf, sedih tak kita? Mana Pak RT? Berapa kakak ahli Korea sini Pak RT? Berapa kakak? Yang solat Jumatnya ke sini, zakat fitrah sini, tarawih Ramadan sini 400. Okey, Muslim, 400. Ahli Korea, kakak Muslim di lingkungan Masjid Al-Ihsan ada 400. Okey, coba Bapak Ibu, ini ada data dari Pak RT. Kalau salah berarti Pak RT yang salah, bukan saya yang salah. 400 kakak ahli Korea Masjid Al-Ihsan. Kalaulah satu kakak kita buat rata-rata 2 laki-laki akil balik. Mungkin ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, tapi kita buat rata-rata 2. 400 kali 2. Berarti berapa laki-laki akil balik di sini? 800. Pak Imam, maghrib berapa saf di sini? Sampai 5 saf. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak memang macam banyak, tapi kita hitung satu saf berapa orang ujung ke ujung? 20 kali 5 100. Laki-laki akil balik berapa tadi? 800 kurang 100. Pak Imam besok di akhirat akan ditanya oleh Allah, mana yang 700 itu? Kenapa? Imam bukan hanya memimpin solat berjemaah, imam juga bertanggungjawab bagaimana tak solat itu supaya solat. Yang solat di rumah macam mana dibujuk ke masjid. Oh, imam pula kena malam ni kata. Dulu yang menjadi imam siapa? Kalau zaman Rasulullah hidup, Rasulullah jadi imam. Ketika zaman khalifah, khalifah jadi imam. Ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia jadi imam, selesai solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ditengok belakang, ada satu tak datang. Namanya Sulaiman radhiyallahu anhu. Apa imam buat? Apa beliau buat sebagai imam? Dia datang ke rumah Sulaiman. Ustaz sudah datang belum ke rumah 700 yang belum datang tu saya? Betul ni Pak. Kalaulah betul kita kembali kepada mengikuti contoh dari Nabi, imam datangi rumah yang belum datang tu ke masjid. Kata imam masjid, bukan saya lah Ustaz, ketua pengurus ada tanggungjawab. Macam mana Pak Haji? Kata Pak Haji, saya ni ngurus masjid. Kalau datang tak datang tu Pak RT. Macam mana Pak RT? Kata Pak RT, saya ni bagian surat keterangan saja Ustaz, tanda tangan tu. Itu bukan tugas saya. Imam tak mau tanggungjawab.
Ketua pengurus masjid tak mau tanggung jawab, RT tak mau tanggung jawab. Akhirnya beginilah terus keadaan masjid-masjid kita. Tak ada yang mau ambil tanggung jawab. 5 saf, jangan tengok 5 saf tu sudah banyak, tengok yang di luar yang belum datang, barulah betul kita menghitung. Betul tidak? Ini masalah umat hari ini. Masalah umat hari ini, bagaimana masjid ni mau ramai, pengurus masjid pun tak ke masjid. Pak Haji ada tak? Pak Haji aman, alhamdulillah. Bagaimana mungkin masjid ni mau ramai, masjid mau penuh, pengurus masjid, nama ada dalam struktur pengurus masjid, tapi tak pernah ke masjid. Jangan ada yang bilang betul, nanti provokasi di belakang. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, masjid di Dumai ni mau ramai, mau penuh, warga datang ke masjid, Pak RT pun tak ke masjid. Bilal kami tu Pak RT. Rangkap pula jadi Bilal. Kata Pak RT, kan saya sudah panggil walau asal. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah Pak Wali kita orang ahli masjid. Mudah-mudahan dalam masa periode beliau jadi wali kota, buat program memakmurkan masjid. Staf ahli tolong Pak, saya bercakap sebagai orangnya tenaga ahli wali kota Dumai, saya minta kerjasama dari Pak staf ahli. Buat program nanti, dan ini sudah kita susun. Namanya PMM, program memakmurkan masjid. Isi programnya apa? Memastikan 100% laki-laki akil balik ahli Korea masjid berjemaah ke masjid. Dan kami sudah rapat di Komisioner Basnas Kota Dumai yang akan menerima bantuan dari Basnas Kota Dumai yang solat subuhnya berjemaah. Takbir. Barulah semangat. Dia mau ujung-ujung ini baru semangat. Saya sudah habis energi juga, dia sudah tak semangat. Dah lewat dah, kenapa tak cakap? Dah lewat dah. Okey, kerana sudah lewat, saya pun sudah habis bahan juga. Yang ketujuh, apa kemuliaan Nabi yang ketujuh? Kerja Nabi SAW. Apa kerja Nabi? Nabi mendatangi umat, orang ke orang, pintu ke pintu, rumah ke rumah, gang ke gang, kampung ke kampung. Nabi mendatangi, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kalian berimanlah pada Allah, kalian taatlah pada Allah, kalian sembahlah Allah, kalian akan selamat, kalian akan sukses. Itulah kerja Nabi setiap hari. Mulai dilantik jadi Rasul umur 40 tahun, Nabi tak pernah lagi makan kenyang, tak pernah lagi istirahat cukup, tak pernah lagi dalam keadaan yang sempat bersantai-santai, tidak ada sampai beliau wafat. Nabi SAW letih, tak cukup makan, minum, tidur, mendatangi umat, membujuk umat, merayu umat, walaupun dalam keadaan dilempar batu, dicaci maki, dalam keadaan yang berat. Tapi itulah dulu yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan itu tercatat dalam kitab Sirah Nabawiyah. Tak ada yang bisa bantah. Wafat Nabi dilanjutkan oleh sahabat, sampailah Islam ke Nusantara ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Islam sampai ke negeri kita ini zaman sahabat, ya Ustaz. Di Barus itu ada kubur sahabat. Di Aceh ada kubur sahabat. Di Maluku sana ada kubur sahabat. Untuk apa dulu sahabat datang ke Nusantara ini, ke Indonesia? Mau cari lahan sawit? Nak buka pelabuhan. Mana ada pikir buka pelabuhan pula sahabat? Sahabat datang bawa Islam, Pak. Nenek moyang kita dulu nyembah apa? Animisme, dinamisme dulu. Nyembah pohon, nyembah kayu, nyembah keris, macam-macam dulu disembah oleh nenek moyang kita. Kenapa hari ini Islam di Indonesia ini mayoritas? Ada yang bawa. Siapa yang bawa? Sahabat. Kenapa sahabat bawa? Karena itulah yang diarahkan oleh Nabi SAW. Sekarang Nabi sudah tak ada, sahabat sudah tak ada. Yang ada sekarang siapa? Kita yang ada hari ini. Momen Maulid Nabi untuk kita betulkan salah faham kita. Agama bukan tanggung jawab imam saja, bukan tanggung jawab pengurus masjid saja. Agama ini tanggung jawab setiap orang Islam. Kita mesti bertanggung jawab atas agama kita. Kita bilang, anak saya ni tanggung jawab saya, ni toko ni tanggung jawab saya, ini toko saya tanggung jawab, ini kantor saya tanggung jawab, ini kebun saya tanggung jawab, ini agama saya tanggung jawab. Harusnya kan begitu juga. Ini Masjid Al-Ihsan, ini masjid saya tanggung jawab untuk makmurkan masjid. Tapi kan itu tak ada sekarang. Mulai malam ini kita betulkan salah faham kita.
Tidak ada kemuliaan melebihi ketika kita berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan Islam ini kembali. Lepas pandemi Covid, 2 tahun masjid tutup. Lepas ini dibuka, kita kembali hidupkan masjid, ramaikan masjid, dan gunakan ini pemuda-pemuda ni, remaja ni. Ini anak-anak muda ni, Bapak Ibu sekalian, ni saya pesan ni sebelum saya tutup. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, Dumai akan dipimpin oleh remaja-remaja hari ini. Kalau remaja hari ini, remaja ahli masjid, taat pada Allah, ahli masjid, ahli zikir, ahli Quran, ahli doa, ahli agama, dan prestasi akademiknya bagus, 20, 30 tahun yang akan datang, Dumai akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh dan amanah. Tapi kalau remaja-remaja hari ini, pemuda hari ini sudah habis rusak oleh narkoba, rokok, pergaulan bebas, game online, judi online, rusak mereka, 20-30 tahun yang akan datang, Dumai ini akan dipimpin oleh pemimpin yang rusak. Karena generasinya sudah rusak. Maka inilah PR kita sama-sama. Kita rasa bertanggung jawab sama-sama. Bersedia semua insya Allah? Mungkin itu dulu untuk malam ini. Langsung doa tutup. Hah? Pak Imam doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa kulli baitihi ajma'in. Khulafa'ir rasyidin wa likafatil anbiya'i wal mursalin sya'ulillah. Khususan niat hazil jamaah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم الفقراء واليتامى والمساكين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قريتنا كالمدينة المنورة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعل علماءنا كعلماء الصحابة اللهم اجعل أمراءنا كأمراء الصحابة اللهم اجعل أولادنا كأولاد الصحابة اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اللهم استخدمنا وعائلتنا وأهل قرانا لخدمة دينك وجهد رسولك وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami, Ya Allah.
Maafkan semua salah dan silap kami ya Allah. Tutup aib buruk kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Inilah kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami, tambahkan hidayah untuk kami. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, tidak sengaja, dosa nampak, dosa tersembunyi, dosa zahir, dosa batin, dosa sendirian, dosa dalam keadaan ramai. Ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, sudah terlalu sering ya Allah kaki kami ini kami bawa melangkah ke tempat maksiat. Sudah terlalu banyak ya Allah video, gambar, tontonan maksiat dilihat oleh kedua mata kami. Sudah terlalu banyak lagu-lagu maksiat didengar oleh telinga kami ya Allah. Sudah terlalu banyak perkataan buruk, bercarut, perkataan kasar yang keluar dari mulut kami. Ghibah, fitnah, ampuni semuanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, terima taubat kami. Terima taubat kami ya Allah. Sempurnakan iman dan amal kami sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawa kami ya Allah. Sempurnakan iman dan amal kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau uji kami apa yang kami tak mampu. Ya Allah, bimbing kami, tuntun kami supaya sisa-sisa umur kami bersungguh-sungguh untuk mentaati perintah-Mu, bersungguh-sungguh memakmurkan rumah-Mu, bersungguh-sungguh melapangkan waktu untuk membaca kalam suci-Mu Al-Quranul Karim. Ya Allah ya Karim, kami tidak tahu ya Allah berapa lagi sisa umur yang ada. Penyakit sudah semakin banyak ya Allah, tapi hati ini masih keras juga. Kaki ini masih berat juga untuk melangkah datang ke rumah-Mu. Tidak ada kekuatan, tidak ada hidayah melainkan pemberian-Mu ya Allah. Tambahkan hidayah untuk kami ya Allah. Ringankan kami untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Ya Allah ya Karim, izinkan di akhir hayat kami, lidah kami dapat menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Karim, dalam hati kami masih penuh dengan keagungan kebesaran dunia. Kami takut ya Allah mati nanti tak tersebut nama-Mu ya Allah. Masukkan keagungan kebesaran-Mu dalam hati kami, supaya mudah nanti lidah kami di akhir hayat kami dapat mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, inilah kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kami duduk berkumpul di rumah-Mu, mengulang-ulang kembali sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin, kami tak pernah bertemu dengan Nabi kami ya Allah, tak pernah melihat wajah Nabi kami, tak pernah mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kami sedang latihan, belajar untuk kami membetulkan kehidupan kami sebagaimana cara hidup yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membetulkan amal kami, akhlak kami sebagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, maafkan kami, ampuni kami jika selama ini kehidupan kami tak ada bedanya dengan kehidupan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang di luar Islam ya Allah. Kami ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi amal kami, perangai kami tak mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, kalaulah keadaan ini terus seperti ini dan kami mati dalam keadaan kami masih belum bersungguh-sungguh mengikuti Nabi kami, kami takut ya Allah, kami khawatir di akhirat nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam halau kami, usir kami. Kami tidak diakui sebagai umatnya karena ketika di dunia kami belum mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam dan rindu kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang kami untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah. Undang kami untuk bisa berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongkan kami nanti di akhirat di kalangan umat Islam yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat minuman di telaga Kausar langsung dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana.
Mengamalkan sunnah Nabi seperti menggenggam bara api, ya Allah. Berat. Kami akan dihina, dicaci, dibuli. Ya Allah, tidak ada kekuatan untuk kami bisa bertahan melainkan kekuatan darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Ampuni ya Allah selama ini kami meninggalkan solat, melalai-lalaikan solat. Kalaupun solat kami di rumah, kami masih belum berjemaah. Jadikan sisa umur kami menjadi ahli masjid, ya Allah. Jadikan 5 waktu kami berjemaah ke masjid, ya Allah. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan solat fardunya di rumah. Kalau kami solat di rumah, solat fardu di rumah, kami tak tahu kami ini mencontoh siapa, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, beri kami kekuatan untuk datang ke masjid, ke rumahmu ketika dengar azan berkumandang. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk meninggalkan kesibukan pekerjaan kami ketika azan berkumandang, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, terimalah majlis maulid Nabi kami malam ini. Siapapun yang berkorban, siapapun yang telah berjuang, yang telah bersusah payah demi acara ini, Engkau terimalah susah payahnya, pengorbanannya, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, turunkan hidayah di kota Dumai, sehingga seluruh laki-laki akil balik mau berjemaah ke masjid. Turunkan hidayah di kota Dumai sehingga wanita-wanita muslimah mau menutup aurat. Turunkan hidayah di kota Dumai sehingga lahir anak-anak kami hafiz-hafiz Al-Quran, ya Allah. Lahirkan dari negeri kami ini ulama-ulama yang akan meneruskan perjuangan agama, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, tutup tempat-tempat maksiat, tempat-tempat buruk di kota kami. Jangan sampai turun azab kerana kemaksiatan yang merajalela di kota kami ini, ya Allah. Dan beri kami kekuatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh hikmah, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, terimalah doa kami. Terimalah doa kami. Apa yang Nabi SAW minta kebaikan untuk umat, itu jugalah kebaikan yang kami minta untuk diri kami. Dan apa yang Nabi SAW minta dijauhkan dari umat, itu jugalah yang kami minta dijauhkan dari diri kami. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni pula dosa ayah dan ibu kami yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup, sihatkan badan keduanya, cukupkan rezeki keduanya. Yang sudah meninggal, lapangkan kubur keduanya, ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, soleha, anak kebanggaan orang tua kami. Beri kami kesempatan untuk membahagiakan ayah bunda kami, ya Allah. Lahirkan dari diri kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.